wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan syukur ini mudah-mudahan dilanggengkan kenikmatan itu dan ditambah khususnya kenikmatan yang bersifat rohani, batin. Nikmatnya bertuhankan Allah, nikmat keimanan, ketakwaan, nikmat beribadah, dan juga termasuk nikmat-nikmat yang zahir, memiliki kesehatan jasmani, memiliki harta yang mencukupi keluarga, anak, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salah satu ilmu yang paling banyak pahalanya dipelajari di antara semua ilmu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Inilah ilmu yang di atas segala ilmu. Terdapat hadis lemah memang, tetapi perlu kita ketahui secara makna kadang-kadang hadis lemah ini sanadnya lemah, bahkan kadang maudhu. Kalau maudhu tak bisa dipakai, kalau lemah, kalau dia banyak saling melengkapi menjadi hasan, menjadi makbul. Hadis lemah itu yang sering kita dengar adalah tafakkaru sa'atan, tafakkur sesaat khairum min ibadah alfasanah, lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Ini kadang-kadang ada juga yang meriwayatkan kata-kata ini juga diungkapkan Imam Syafi'i, sehingga walaupun dia hadis ini lemah, tapi sebahagian ulama masih mengungkapkan hal seperti ini untuk memotivasi kita. Ada juga hadis lagi mengatakan tafakkur sa'atan, sesaat itu lebih utama daripada ibadah 80 tahun. Ada juga yang menyebut sekitar 60 tahun. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan yang dimaksud tafakkur sesaat lebih utama dari 1000 tahun ibadah adalah tafakkur berkenaan dengan ma'rifatullah, mengenali Allah Tuhan kita. Kenapa mengenali Allah Tuhan kita, Rabb kita ini sangat besar pahalanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu tujuan tertinggi misi kita turun ke bumi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah kuturunkan, kuciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Ibnu Abbas mengatakan liya'budun sebenarnya maknanya adalah liya'rifun, mengenali Allah. Kenapa liya'budun diartikan beribadah, diartikan Ibnu Abbas liya'rifun, ma'rifah, mengenal Allah? Ternyata hikmahnya sangat dalam. Salah satu hikmahnya yang kita bisa pahami, bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan yang kita sendiri tidak kenal siapa yang kita sembah. Ini pertama. Maka penyembahan kita, pengabdian kita tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna selamanya. Kenapa? Karena kita menyembah pada zat sesuatu yang kita sendiri tak mengenalinya. Ya. Maka penyembahan kita, ibadah kita tidak sempurna, sulit untuk mendapatkan kenikmatan, keikhlasan, dan seterusnya. Maka wajar kalau Ibnu Abbas mengatakan liya'rifun adalah liya'budun adalah liya'rifun.
Dan untungnya lagi, kalau kita sudah liya'rifun, sudah mengenali Allah dengan sempurna atau mengenali Allah dengan sebenar-benar ma'rifah, maka tentu nanti kita tidak bisa lagi berpaling dari Allah. Maka muncul rasa cinta. Orang yang ma'rifatnya sempurna, maka dia akan memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Ya. Istilah bahasa kita, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita bisa mencintai Allah? Kenal aja enggak? Kan sederhana bahasanya. Nah, mohon maaf, kita dekat dengan perempuan misalnya yang kita senangi, kita dekati sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, semakin lama semakin akrab, semakin cinta. Nah, ini orang lawan jenis yang kita senangi. Ini kita mendekati Allah, ibadah, 10 tahun ibadah, 20 tahun, 30 tahun sholat, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ibadah 50 tahun, nggak muncul rasa cinta sama Allah. Belum timbul rasa akrab sama Allah. Ini kan bermasalah ibadahnya. Benar? Benar kan? Jadi akibatnya umur kita itu ya ibaratnya kata orang tua-tua ya dimakan usia, bukan tua-tua keladi. Kalau tua-tua keladi makin menjadi lain lagi. Akhirnya umur kita ini banyak yang tersia-sia. Ini menunjukkan ibadah kita ini sebenarnya tidak benar cara ibadahnya. Kenapa? Karena tidak bisa menghasilkan rasa dekat, tidak menghasilkan rasa cinta. Ya, bagaimana mungkin kita mendekati Allah nggak muncul-muncul rasa akrab dengan rasa cinta? Padahal salah satu tujuan dari ibadah mahdoh itu adalah memunculkan rasa dekat, rasa cinta. Kalau sudah dekat akrab dengan Allah, anta budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah, beribadah kepada Allah seperti benar-benar melihat, menyaksikan dia. Ka seperti anna, sungguh-sungguh, benar-benar. Tara, engkau menyaksikannya. Ya. Maka begitu kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Saksi itu kalau dalam persidangan, saksi yang paling kuat adalah saksi yang menyaksikan dengan mata kepala. Nah, itu saksi yang paling kuat. Jadi kita menyaksikan Allah Ta'ala itu dengan mata hati, kolbu kita. Saksikan, minimal kita melihat nur jatnya itu. Sampai begitu harusnya. Kalau kita serius mau belajar ilmu mengenal Allah ini, mau menjadi hamba Allah sebenar-benar hamba. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ilmu mengenal Allah ini dibuat di atas segala ilmu. Awaluddin ma'rifatullah, kata ulama. Awal dari agama ini adalah mengenali Allah. Supaya apa? Ya tentunya supaya kita sempurna beribadah kepada Allah, sempurna mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara mengenal Allah dan apanya yang mau kita kenali? Kan begitu? Ya. Allah ini yang dikenali, pertama kita mengenali asma atau af'al. Kenal kita af'al Allah, kenal kita asmaul husna, ya kenal kita sifat-sifat Allah. Yang terakhir nanti kenal kita jatnya, nur jatnya. Ya, atau hampir jat namanya, mengenali jatnya. Mengenali jat. Sebenarnya Allah itu tak punya jat, cuman bahasa jat ini bahasa ilmu untuk memudahkan akal kita memahaminya. Jat itu artinya dirinya, nafsnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ya, kita mengenali af'alnya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana para nabi-nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bagaimana mereka mencoba mengenalkan Allah kepada orang-orang yang belum beriman.
Kalau orang belum beriman ini, Bapak Ibu, kita ajak berpikir dulu, pakai akal. Jadi mengenal Allah itu pertama lewat akal. Ya. Mengenal Allah ini termasuk ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ma'rifat, dan kita yang pertama digunakan akal. Ya. Ada orang mengatakan, kalau masalah tauhid nggak bisa dijangkau akal, gunakan akal. Keliru. Kalau kita nggak bisa memahami Tuhan pakai akal, pakai apa lagi memahami Allah? Keliru. Ya. Bukan begitu bahasanya. Ya memahami segala sesuatu pakai akal. Cuma akal kita harus dituntun. Akal kita tidak akal ansih, tidak akal semata-mata, tidak akal-akalan, dan tidak akal yang dikendalikan hawa nafsu. Tapi akal yang dituntun wahyu. Begitu bahasanya. Kalau nggak menggunakan akal, jadi gunakan apa kita memahami Tuhan? Menggunakan dengkul nggak bisa, ya kan? Ya pakai akal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka untuk orang-orang yang kafir, masih ragu, ingkar sama Allah, Nabi Musa itu, kata ulama, maka Allah itu dikenalkan lewat afalnya, perbuatannya, ya, dilihat, diperlihatkan. Bagaimana caranya? Misalnya Musa mengatakan, ketika Fir'aun bertanya, qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin? Berkata Fir'aun, Musa, apa ini maksud Tuhan semesta alam? Tuhanmu itu gimana? Tuhan semesta alam itu maksudnya apa? Lalu Musa mengatakan, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Yang dimaksud dengan Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Artinya apa? Untuk melihat af'al Allah, melihat Allah, mengenal Allah lewat af'alnya ini, kita melihat Allah itu lewat semesta. Ya. Ini untuk orang kafir, orang-orang yang lemah imannya dari sini awalnya. Ya, perlihatkan kepadanya langit dan bumi. Bagaimana maksudnya? Nah, kalau bahasa Quran kan, coba Bapak Ibu perhatikan langit itu. Perhatikan bagus-bagus langit. Itu langit itu umurnya sudah berapa ribu tahun? Mungkin sudah ratusan ribu, mungkin miliaran tahun. Wallah alam, kita tidak tahu. Coba perhatikan langit itu adalah atap langit. Langit itu adalah sakpam mahfuzo, atap alam semesta yang dijaga oleh Allah. Atap alam semesta yang dijaga oleh Allah, langit itu walaupun sudah ratusan ribu tahun atau mungkin miliaran tahun, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hal tara min futur, adakah kamu lihat langit itu? Ada yang miring, ada yang rusak, ada yang cobel. Ini masjid kita ini 100 tahun, 200 tahun ini sudah boleh berusakan semua. Jangankan 100 tahun, 50 tahun sudah mulai merusak. Rumah kita pun gitu, mulai ya rusak, kadang bocor, tempiasan rusak, masuk air. Langit yang Allah ciptakan, coba perhatikan, ada nggak rusak? Sedikit pun. Adakah kamu melihat ada yang rusak? Hal tara min futur? Ada nggak makhluk yang bisa menciptakan langit atap tanpa tiang yang begitu maha luas, tak terjangkau kita? Belum ada orang yang bisa sampai ke ujung langit. Ya, sehebat-hebat orang Yahudi yang beringas, punya teknologi sehebat-hebat Amerika, yang katanya adidaya, tidak bisa menyentuh ujung langit. Walaupun mereka berkumpul, Jepang, Cina, Korea, Uni Soviet, ya, tidak bisa. Tak ada manusia yang sanggup mencapai ujung langit. Sampai hari ini, belum ada yang bisa mencapai ujung langit. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa kuasa Allah itu tidak ada ujungnya. Kuasa Allah itu tidak ada batasnya. Dia tunjukkan dalam penciptaan langit dan bumi. Coba lihat ciptaanku ini saja nggak bisa kalian jangkau. Bagaimana kalian mau menghadapi maha kuasaanku? Ini gunakan akal. Ya. Maka dalam Quran banyak kita disuruh perhatikan langit, perhatikan bumi. Bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang? Gak bisa kita jangkau. Itu menunjukkan kekuasaan Allah tidak terbatas, tidak terjangkau oleh makhluk. Betapa kuasanya Allah Ta'ala.
Walaupun tetap saja ada orang mengingkari Allah. Tapi Allah sudah nampakkan, nyatakan, tajallikan namanya. Ditajallikannya, ditampakkannya, afalnya, perbuatannya. Bagaimana dia mengatur langit, bagaimana dia mengatur hujan, hujan yang turun, air turun dari langit, itu volumenya hampir sama dengan air yang naik ke langit. Keseimbangan. Siapa yang mengaturnya itu? Ya. Penelitian Harun Yahya, volume air yang naik ke langit dengan yang turun sama. Sehingga bumi tidak tenggelam. Kalau kebanyakan turun, bumi kita tenggelam. Kalau terlalu sedikit yang turun, maka kita akan kekeringan. Ini siapa yang mengatur begini? Pagi begini, pohon-pohonan itu menghembuskan oksigen. Kita hirup. Nanti malam dia ambil, dia hembuskan H2O. Nah, beda lagi. Siapa yang membuat dia seperti itu? Itulah untuk keseimbangan alam. Hari ini kita butuh oksigen, maka mereka hembuskan, mereka siapkan. Nah, pada saat kita tidak butuh oksigen, maka mereka tidak hembuskan. Dan tidak bisa oksigen terus-menerus 24 jam. Kenapa? Nanti tidak ada keseimbangan alam. Inilah kehebatan maha sucinya Allah, maha kuasanya Allah mengatur semesta ini. Ya. Maka dalam ilmu filsafat dikatakan ada istilah kausa prima, penyebab awal. Penyebab awal. Kenapa turun hujan? Karena air naik dari laut, kemudian menjadi awan, kemudian turun hujan. Nah, siapa yang memerintahkan matahari itu menyinari air laut sehingga naik ke atas? Siapa yang membuatkan sinar matahari? Siapa yang bisa buat sinar matahari? Yang buat matahari siapa? Nah, konon kabarnya Cina mau buat matahari buatan. Ya silakan tandingi penciptaan Allah Ta'ala kalau sanggup. Ya, tidak sanggup membuat yang semisal. Nah, ini untuk merontokkan pikiran kita bahwa kita itu tidak kuasa melawan Tuhan, melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dari sini kita kenal, mulailah kenal akal kita. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Ini kalau kita lihat di alam semesta. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan membahasakan. Allah akan tunjukkan sanurihim ayatina, kami akan tunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda keberadaan kami, fil ufuk, fil afaq, di langit, di ufuk. Wapi ampusihim. Kalau kamu masih belum yakin, percaya dengan kekuasaan Allah, perbuatan Allah, afalnya, wapi ampusihim, di dalam dirimu juga ada tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Hatta yatabayyana annahul haq, sampai nanti kamu merasa menyaksikan yatabayyun, tabayyun, nyata-nyata Allah itu maha hak, benar adanya. Maka mulailah nanti kita melihat yang disebut dengan ilmu mengenal diri. Coba perhatikan diri kita ini. Di dalam diri kita ini ada bukti kekuasaan Allah, af'al Allah, perbuatan Allah. Bagaimana cara membuktikannya? Coba rasakan jantung kita. Jantung kita berdetak. Siapa yang menyuruh jantung ini berdetak? Coba perintahkan dan jantung kita itu berdetaknya kencang. Jantung, aku ini mau dengar ceramah Ustaz Faisal, detak kencang lo. Suruh, bisa? Bisa jantung kita? Kita suruh perintah. Ternyata jantung kita berdetak di luar kuasa diri kita. Coba perhatikan. Kita tidak kuasa. Bayangkan jantung kita yang kita miliki, kita katakan milik kita, tak bisa kita kuasai. Nyuruh berdetak kencang gak bisa, nyuruh berhenti gak bisa. Nah, maka ada penelitian ilmiah terbaru di dalam jantung itu, ada kolbu, ada titik kecil, di situ ada namanya God spot. God spot, titik ketuhanan. Yang oleh ulama tasawuf disebut dengan mata hati, mata kolbu. Disitulah Tuhan meletakkan, disitulah Tuhan akan meletakkan sinyal-sinyal untuk berbicara dengan hambanya, firman-Nya. Diteliti, baik secara zahir maupun batin. Ya. Jantung kita. Apalagi kalau kita lihat kaji ruh, lebih dalam lagi kan. Ada orang meninggal.
mati. Kita lihat, kenapa orang mati nggak bisa gerakkan badannya lagi? Kenapa nggak bisa? Karena hubungan ruhnya dengan jasmaninya sudah terputus. Putus hubungan ruh dengan jasmani. Ya. Maka ruhnya tak bisa menggerakkan jasmaninya. Tak bisa lagi digerakkan. Nah, Allah punya teknologi, pengetahuan, kekuasaan menghubungkan ruh dengan jasmani. Salah satu alat penghubungnya, kata ulama tasawuf, adalah nafas. Maka ketika kita bernapas, tanpa kita sadari terus turun masuk Allahu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Napas kita itu Bapak Ibu keluar masuk, itulah alat sambung antara ruh dan jasad. Itulah penyambungnya. Kalau bahasa kita itulah seperti lemnya, nyambung dia roh dan jasad. Begitu Bapak Ibu menghentikan napas, berhenti bernapas setengah jam, berhenti bernapas 1 jam. Perhatikan apa yang terjadi. Kalau kita berhenti napas, apa yang terjadi? Ada yang mau nyoba? Tapi saya tidak tanggung jawab. Coba berhentikan napas kita setengah jam, 1 jam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kematian. Apa yang disebut mati? Putusnya hubungan ruh dengan jasad. Ya. Jadi mati itu bukan mati ruhnya mati. Tidak, hubungan ruh dengan jasad terputus. Itulah sebenarnya hakikat mati. Putus. Ya, nggak bisa lagi ruh menggerakkan jasad. Nah, kenapa? Karena alat penyambungnya tadi, lemnya atau benangnya, napas itu sudah dihentikan. Maka terputuslah. Nah, ada nggak yang bisa menyambungkan ruh ke jasad? Coba. Sampai hari ini belum ada teknologi. Amerika belum mampu, Cina belum bisa, Korea, Jepang apalagi. Nggak sanggup mereka buatnya, Pak, Bu. Nah, itu dalam diri kita ini. Ya. Sanurihim ayatina. Kami akan tunjukkan kenyataan kami. Bila afaq, di semesta, di langit, di ufuk, wa fi anfusihim, di dalam diri kamu. Hatta yatabayyan, sampai tabayyun, sampai jelas nyata annahul haq, bahwa Al-Quran itu benar, bahwa Allah itu nyata. Apa yang dikatakan Allah, apa yang diperbuat Allah, kekuasaan itu nyata. Maka kita memahami Allah lewat itu, lewat langit, lewat diri kita. Ternyata kita ini adalah manusia la haula wala quwata illa billah. Semuanya ternyata dipinjamkan saja. Punya jantung pinjaman, nggak bisa mengendalikan. Punya darah pinjaman, nggak bisa menambah darah, mengurangi darah, nggak bisa. Dia berproses sendiri dalam dengan sendirinya, di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara memahami Allah lewat af'alnya. Ini ringkasnya saja. Jadi memahaminya lewat akal dulu. Akal manusia itu sebenarnya ada 4 tingkat. Akal ma'adi, akal ma'ashi, akal zamani, dan akal kulli. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut gitu. Jadi kita bawa dulu akal ma'ashi, akal manusia. Suruh berpikir, lihat semesta, lihat dirinya. Ternyata diri kita ini tak kuasa sebenarnya. Ujung-ujungnya sampailah kita pada puncak ilmu yang kata Umar bin Khattab, orang kalau sudah sampai ke puncak ilmu, dia akan sadar la haula wala quwata illa billah. Ternyata kita tidak punya kekuatan. Memproduksi darah merah kita tidak bisa, memproduksi darah putih tidak bisa. Menciptakan kuku kita saja tidak mampu kita. Ada orang bisa buat kuku? Tidak ada. Menciptakan bulu mata pun tidak bisa kita, Pak. Dia tumbuh sendiri. Siapa yang mengatur? Bulu mata kita nggak panjang-panjang segini aja, tapi rambut kita panjang terus. Hah? Padahal ini sama-sama di kepala. Ya Bapak bisa bayangkan. Kalau bulu mata kita panjang terus, gimana jadi? Padahal sama-sama di kepala. Kenapa yang di atas bisa memanjang, yang di bawah di depan muka kita ini nggak manjang-manjang dia?
Itu semuanya Allah yang ngatur, bukan kita. Dokter pun nggak bisa ngatur. Paling dokter ngasih obat untuk merangsang saja kan, tapi ngaturnya nggak sanggup dia. Di semesta itu pun gitu. Maka dalam surah Al-Waqiah kan Allah merangsang akal kita supaya kita paham. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lemahnya kita ini Bapak Ibu. Apakah kamu tidak memperhatikan tanaman yang kamu tanam? Siapa yang menumbuhkan tanaman? Kamukah atau kami? Kata Allah. Coba perhatikan tanaman yang kita tanam. Padi yang kita tanam. Siapa yang menumbuhkannya? Kita hanya punya kemampuan menanam, ngasih pupuk, merangsang cepat tumbuh. Yang menumbuhkannya tetap Allah. Kalau kita bisa menumbuhkan padi, begitu kita tanam, tarik naik, besok panen. Tidak sanggup kita Bapak Ibu. Yang menumbuhkannya tetap Allah yang menentukannya. Ila waktihin. Ya. Dan di dunia ini banyak tanaman. Dan itu berbeda-beda. Hampir setiap daerah itu punya khas. Salak itu letaknya nanti di mana? Ada salak Pondo, ada salak salak Sibakua, di Tapsel ada salak. Nanti di Jawa ada mangga harum manis, beda lagi. Di Binjai ada rambutan Binjai yang terkenal. Siapa yang menentukannya itu? Kok di Binjai rambutan yang bagus yang terkenal? Kok di Jawa ada mangga harum manis? Siapa yang meletakkannya itu? Kok duku-duku yang paling manis di Palembang? Kok enggak di Medan? Siapa yang buat? Siapa yang ngatur? Nah, itulah kekuasaan Allah SWT. Kita tidak bisa mengatur dunia ini semau kita. Banyak kelemahan-kelemahan kita itu. Ya, tak bisa kita mengatur perbuatan Tuhan. Disitulah manusia sebenarnya sangat bergantung kepada Allah SWT. Jangankan menciptakan menciptakan kehidupan, menciptakan manusia, menciptakan satu butir padi dari tidak ada menjadi ada, manusia pun tidak sanggup. Kebutuhan pokok kita salah satunya padi, makan nasi. Nah, satu butir padi pun tidak bisa kita ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bapak bisa bayangkan, kebutuhan pokok kita, satu butir padi pun tak sanggup kita ciptakan. Mau melawan Tuhan kita begitu? Ya Allah. Itu pun masih banyak orang durhaka kan. Karena tidak mengenali Tuhannya dirinya. Satu butir saja. Ada nggak yang bisa buat? Dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang bisa buat? Mau minta bantuan Amerika, Cina, Jepang, nggak bisa juga. Mereka juga harus bertani. Nunggu Tuhan nungguin. Ya. Mereka hanya bisa merangsang, membuat pupuk biar cepat, biar subur. Itu saja kemampuan manusia. Tapi numbuhkan tak sanggup, menciptakan dari tak ada menjadi ada tak sanggup. Itu kerja Tuhan, bukan kerja kita. Inilah menunjukkan bahwasanya Allah itu af'alnya, ya, perbuatan Allah itu sebenarnya Allah itu nyata, sangat nyata dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita pakai pandang, pakai akal, ya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka sadarlah kita bahwa Allah itu sebenarnya sangat kuasa melakukan segalanya. Kita yang kuasa kita dibatasi, sangat tak berkuasa. Banyak yang tak bisa kita lakukan ternyata. Walaupun banyak orang sombong, ternyata dia banyak yang tak bisa lakukannya. Apalagi kalau kita ingat diri kita berasal dari tetes air yang hina, dari sperma loh. Cuman air saja asalnya. Bisa jadi manusia, seindah, setampan, secerdas ini, punya akal. Nah, ini kan luar biasa. Siapa yang bisa buat begitu? Dari air langsung jadi manusia. Diproses oleh Allah Ta'ala. Itu semuanya Allah. Kerjanya Allah. Itu semuanya af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan mengenal perbuatan, mengenal Allah lewat af'alnya, perbuatannya. Sampai nanti puncaknya, puncak dari mengenal af'al ini, sampai nanti kita merasa bahwa yang menggerakkan jasmani tubuh kita semuanya itu adalah Allah.
Itu puncaknya. Ini yang dijelaskan Allah dalam Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ini di perang Badar. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Bukan engkau yang memanah Muhammad ketika engkau memanah, tapi akulah yang memanah. Jadi ini tauhid af'al puncaknya. Sampai kita masuk ke dalam posisi la haula tak berdaya, la haula kosong, dan akhirnya Allah mengambil alih jasad kita dan Dia yang membuat jasad kita bergerak. Kita sudah merasa tidak ada apa-apanya lagi. Ini terjadi dalam perang Badar. Jadi yang membunuh orang-orang kafir, yang memanah orang-orang kafir itu Allah. Itu namanya tajalli af'al. Allah menyatakannya senyata-nyatanya perbuatannya di diri manusia, gitu ya. Nah, ini sebut istilah dalam ilmu tauhid atau ilmu sufistiknya, tarekatnya dengan tajalli af'al. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian memahami Allah lewat asma-Nya. Asma ini dalam Quran ada istilah Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna. Ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin azizul dan seterusnya. Nah, ini Asmaul Husna 99 ini Allah menyebutnya dengan bahasa asma, nama-namanya. Sebenarnya dalam bahasa kita Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Pengasih penyayang itu sebenarnya kalau bahasa kita itu lebih kepada sifat. Iya kan? Sifat pengasih, sifat penyayang. Cuma dalam Quran Allah menyebutnya dengan asma, makanya ulama ngikut ke Allahnya, ke Qurannya, disebutlah mengenal asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenal asma ini tentu kita harus memahaminya secara mendalam, nah, sampai nanti kita bawa dalam aktivitas kehidupan termasuk dalam sholat. Asma, Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Apa maksud Ar-Rahman? Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Secara sederhana ringkas, Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih. Pengasih itu apa? Dalam banyak tafsir disebut, Allah itu Maha Pengasih, Dia tidak pilih kasih. Semua hamba makhluk yang Dia ciptakan, manjadda wajada. Siapa yang berusaha Dia kasih. Mohon maaf, jangan salah paham. Mau bapak ibu ateis, mau kafir, mau durhaka, mau tiap hari maki-maki Allah, dikasih kalau berusaha. Tetap dikasih makan, kebutuhan pokok. Ya, bahkan orang-orang durhaka, kafir-kafir banyak yang kaya. Kenapa? Itu Ar-Rahman. Semua dikasih. Karena mereka berusaha. May yuridut sawabad dunya nu'tihi minha wa may yuridut sawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa yang minta balasan dunia kami kasih. Siapa minta balasan akhirat kami kasih. Nah, ini namanya pengasih. Semua dikasih. Tanpa pilih kasih. Nah, Yahudi coba lihat tuh. Kejamnya minta ampun kan. Apa enggak dikasih Allah mereka? Dikasih kemewahan. Dikasih ilmu. Karena mereka berusaha. Nah, maka sampai-sampai ada yang mengatakan, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kalau rajin sholat jadi kaya. Tidak ada hubungannya. Kaya itu hubungannya dengan kerja keras. Bukan sholatnya. Sholat itu membersihkan kolbu kita, membuat rezeki kita berkah, begitu saja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu rajin sholat doa, berdoa, dilapangkan rezeki, begitu saja. Tapi penentuan kaya miskin, itu nggak ada hubungannya sama sholat. Ini kalau kita melihat tauhid asma, tauhid dalam hal pengasih. Maka mau kafir, mau apa dikasih. Hatta yang paling jahat dalam pandangan syariat siapa? Paling bandel, paling jahat. Iblis dan setan. Iblis setan dikasih Allah enggak? Dikasih. Ya.
Apa dia katakan? Ya Allah, sebab engkau membuat aku tersesat, ya, maka izinkanlah aku untuk menggoda hamba-hambamu yang beriman. Ya. Qala, ketika Allah berkata kepada iblis, lima mana'ta ya deh, khalaqta, lima mana'ta, apa yang membuatmu terhalang untuk sujud kepada Adam? Iblis merasa, anak khairan minhu, aku lebih baik darinya ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Dia nolak sujud. Lalu diisir Allah. Maka setelah diisir Allah, ya Allah, karena bima ahwaitani, sebab engkau telah menyesatkan aku. Dituduhnya Allah menyesatkan dia, padahal dia yang bandel kan. Ini model iblis gitu. Karena engkau menyesatkan aku, kasih aku izin. Aku akan goda itu orang-orang manusia itu supaya tidak ada yang menjadi hambamu. Baik, kalau itu maumu, coba. Maka sampai sekarang iblis masih hidup, dipanjangkan umurnya. Dikasih Allah enggak? Dikasih. Maka jangan heran orang mau korupsi, mau jahat, mau bajingan. Ya itu usaha dia, dikasih Allah. Ada kemarin korupsi 270 triliun uang negara kita. Dari tambang apa itu macam mana. Dikasih. Kurang kafir apa itu lagi? Dikasih. Semua dikasih Tuhan. Itulah Ar-Rahman. Man jada wajada. Tapi kalau kita buat jahat dikasih seperti Fir'aun, Qarun, itu namanya istidraj. Bukan sayang. Ibarat kita punya anak kita. Anak kita bandel sekali. Tapi ngarsak terus. Ma, mintalah ma, beli kalau mobil ma. Umurnya masih 15 tahun. Minta beli mobil. Gak pantas, nangis dia, ngelemparin rumah. Akhirnya kita nggak kuat, belikin aja, beliin, kasih aja, main-main. Akhirnya masuk narkoba, tabrakan, mati. Begitu. Begitu nanti dia sudah melampaui batas, baru dibenamkan Allah Taala. Ketahuan, tangkap, rasakan ajab dunia itu, sama ajab akhirat menanti. Begitu. Dikasih. Semua kita dikasih. Nah, bedanya dengan Rahim. Rahim itu penyayang. Rahim ini ada dua maknanya. Allah itu punya 100 kasih sayang. 1 diturunkan di bumi sampai kiamat. Itu namanya Rahman. 99 lagi ini Rahim. Disimpan Allah nanti untuk di akhirat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Rahim itu penyayang. Orang yang disayang itu belum tentu dikasih. Ya seperti tadi. Anak kita umur 15 tahun minta beliin mobil balap pula. Apakah kita kasih? Oh jangan dulu, belum umurmu. Kenapa kita menahannya? Karena sayang, takut dia hancur. Jadi orang sayang itu belum tentu dikasih Allah, ditahan. Maka bahasa Nabi dalam sebuah hadis, innallaha la yahmi abadahul mu'min kama tuhmal marid. Ya. Allah itu menjaga orang beriman seperti kalian menjaga orang sakit dari pantangannya. Ayah kita, mak kita masuk rumah sakit. Kenapa? Ternyata stroke ringan, hampir berat, hampir nggak bisa bergerak tangan kanannya lagi, separuh badan mati. Awalnya mas, tahu-tahu di rumah sakit, sudah berobat, masih di rumah sakit. Tiba-tiba 3 hari ngomong, pingin kali lama ini makan gulai kambing. Tadi sudah masuk kena darah tinggi kan? Dikasih nggak gulainya pak, gulai kambingnya? Pingin kali nih nak katanya, beliin apa? Pingin kali bu katanya, kasih nggak? Nggak kita kasih, kenapa? Itu pantangan dia kan? Kalau dikasih menghancurkan diri dia. Maka muncullah kalau bahasa akidahnya kita harus selalu baik sangka sama Allah. Orang beriman ini disayang. Kalau nggak dikasih bukan berarti Allah kejam, bukan berarti Allah tidak suka. Ada hikmah sesuatu yang kita tidak paham. Maka kita disuruh baik sangka dan mencari hikmah. Kenapa laku usaha ini udah 20 tahun usaha nggak kaya-kaya misalnya. Cari hikmahnya. Oh ternyata kemarin tahun lalu banyak duitku, ternyata sudah mulai rajin aku masuk diskotik katanya. Padahal baru banyak duitnya pak, sudah masuk dia diskotik.
Nah gitu kan. Ternyata itu. Cari hikmahnya. Supaya kita berbaik sangka sama Allah. Kenapa nggak dikasih? Cari hikmahnya. Jangan cari salah. Kalau kita sudah berusaha, maka usaha itu wajib, tawakal itu wajib. Tawakal dilakukan sebelum dan sesudah usaha. Nah, begitulah bahasa orang beriman. Maka orang beriman ini hidupnya ya ajibatu li amril mu'min. Orang beriman ini hidupnya mengagumkan sekali kata Nabi. Kenapa? In ayyarabatuliyah. Kalau mereka ditimpa musibah, mereka fasobaro, sabar. Wa in apabila mereka diberi nikmat, syakar, mereka bersyukur. Baik. Itulah yang disebut hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kenapa? Semuanya baik. Dihadapi dengan syukur sabar. Jadi nggak ada yang buruk. Maka dalam pandangan Allah isi langit bumi ini nggak ada yang buruk. Bagi orang yang bisa mengambil hikmah. Bagi yang tak bisa mengambil hikmah, buruk semua. Ya begitu. Tetangga kita kaya berat, kita nggak kaya-kaya. Apa hikmahnya? Alhamdulillah tetanggaku bisa banyak duitnya, berlapang rezekinya. Ya mudah-mudahan. Ya paling kalau nggak sering kali, sesekali dibantulah. Nanti pas lebaran bisa mudik, bisa numpang, bisa minjam mobilnya, macam-macam. Kan lumayan. Tapi kalau kita tidak ambil hikmahnya, wah ini kurang ajar ini, tentang kaya, sombong kali sama aku. Masa dia aja buat Tuhan kaya, aku nggak kaya-kaya, kucurilah nanti ininya. Nggak bisa ngambil hikmah. Semuanya jadi buruk. Itulah perlunya agama, meluruskan kita kan. Nah, ini mengenali asma Allah itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenal kita yang 99 itu. Ya. Sampai nanti di dalam sholat kita bawa itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan kasih sayang Allah itu dari ujung kaki sampai ujung bunuh-bunuh kita nih. Kasih sayang Allah itu, ya Allah, Kau yang menyehatkan jantung ini ya Rabb. Darahku mengalir, memompa jantung ini, mengalir darah. Sehingga aku terasa sehat, ringan badanku ya Allah. Sehat jasmani, sehat rohani. Rasakan kasih sayang itu. Nanti kita merinding. Itu di bawah sholat sebenarnya itu. Itu namanya tauhid asma. Jadi apabila kita ibadah berada di level tauhid asma, kita merasakan betul kasih sayang Allah itu. Maka kita menangis. Kalau tauhid af'al tadi, kita merasa yang menggerakkan ini bukan diri kita, tapi Allah. Allahu Akbar. Kita seperti hilang, gak ada apa-apanya, la haula. Di bawah itu dalam sholat. Maka orang yang sholat itu ada di makom asma, ada di makom af'al, ada di makom sifat, ada di makom zat nanti. Tergantung spiritualnya, kedalamannya. Nah, kalau kita bawa nanti ke situ dia. Ya. Nah, begitulah memahaminya. Kita ringkas ya ini, kita ambil ringkasannya aja karena waktunya enggak. Kemudian ada namanya tauhid sifat. Wujud sifat Allah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhallaqatul lil hawadis qiyamu bi nafsihi wahdaniyah ini enggak kita bahas semua. Kita ambil apanya aja ya. Ringkasnya wujud. Allah itu punya sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Ada orang memahami wujud itu artinya ada tapi ada bentuknya. Salah, wujud itu bukan berbentuk. Wujud itu artinya ada. Ya, sifat Allah ini. Bapak Ibu, saya mau tanya. Ada nggak sesuatu yang dia ada tapi nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada warnanya? Ada? Ini ruangan ini terasa panas apa dingin? Dingin. Dingin ya. Kalau panas dingin berarti Bapak Ibu sedang sakit itu, mau demam. Dingin. Yang terasa dingin, buat terasa dingin ini apa? Angin, udara. Iya kan? Angin, udaranya yang dingin. Coba lihat angin udara. Ada nggak warnanya? Ada. Bentuknya? Rupanya? Nggak ada. Jadi udara saja dia ada, tapi nggak ada warna, nggak ada rupa, nggak ada bentuk.
Nah, ini sifat wujud. Sifat zat itu wujud. Wujud artinya ada. Adanya Allah, gak ada rupa, gak ada bentuk, gak ada warna. Ini nanti larinya ke tauhid zat nanti kalau kita apa? Kita terusin. Ini sifat zat namanya, wujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu pahami baik-baik? Apakah Bapak Ibu memahami Tuhan itu sesuatu yang tampak mata, punya bentuk, atau sesuatu yang tak bisa dilihat mata? Gak bisa dilihat mata kepala, maksudnya. Sesuatu yang punya bentuk, atau yang tidak punya bentuk, yang tak bisa dilihat mata ada bentuknya, atau sesuatu yang tak ada bentuknya, tak bisa dilihat mata. Ternyata Tuhan menyebutnya la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia itu tidak bisa dilihat mata, zatnya, bentuknya, rupanya, enggak bisa. Nah, maka dari sinilah kita kalau mau mengenali Allah nanti, jangan mengenali Allah itu hanya mengandalkan akal, mengandalkan terjemah ayat hadis, tapi harus mengandalkan sesuatu yang tak bisa dilihat mata dalam diri kita, tak kasat mata, lewat qalbu, ruh. Baru nanti sempurna ilmunya, ketuhanannya, pengenalannya. Ya. Memahami ayat Quran lewat akal, lewat ruh juga. Akal di ruh kita itu ada lagi. Akal itu ada 4 tadi saya sebut. Baru nanti sempurna. Nah, sebahagian orang, ini saya lompat saja sedikit ya, karena ini panjang kajiannya. Sebagian orang memahami, misalnya gini, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa alal arsy. Kemudian yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian dalam hadis sahih, Allah itu meletakkan kakinya di neraka dan nerakanya mengkerucut. Sehingga neraka mengatakan cukup ya Allah. Ya. Kemudian ada lagi hadis sahih, Allah menciptakan Adam, khalaqallahu Adam ala suratir Rahman, seperti bentuk Ar-Rahman. Kemudian ada ayat lagi mengatakan ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau berada di situ kau melihat wajah Allah. Kemanapun kau palingkan wajah. Coba lihat, palingkan wajah kita. Terlihat enggak wajah Allah? Lihat enggak wajah Allah? Ketika kita melihat ke depan, kanan, kiri. Allah katakan kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Di situ ada zatnya. Apa yang Bapak Ibu lihat ketika kita menghadap ke depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah? Apa yang terlihat? Yang terlihat apa? Ada nggak bentuknya? Dia katakan di situ ada zatnya. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajahnya. Maka kalau Bapak Ibu mencari bentuk Allah, mencari bentuk zat, tidak akan ketemu. Maka bahasa Nabi, la tafakkar fi zatillah, jangan berpikir tentang zat, karena akal tidak sanggup. Yang sanggup siapa? Yang sanggup adalah ruh, mata ruh. Inilah nanti yang disebut Ibnu Abbas ketika Nabi Isra Mi'raj, ra'a Muhammadun rabbahu marrataini bifuadih. Nabi Muhammad melihat Allah Tuhannya dengan mata hatinya 2 kali. Mata hati ini yang bisa melihat, mata ruh, menyaksikan. Ya. Itu yang bisa menyaksikan nur zatnya. Sampai kepada zat. Kalau Syekhul Jilani yang mengatakan zatnya itu nanti dilihat oleh ruh, diri sebenar diri kita yang bisa menyaksikan zatnya. Ya. Kalau ini hanya tajalinya saja, penampakan, afalnya, sifatnya gitu. Nah, maka sebenarnya orang yang mengatakan, kalau bahasa Al-Ghazali, orang mengatakan Allah itu punya tangan, punya kaki, tidak mau mentakwil, mereka adalah orang yang terhijab daya khayalnya. Daya khayalnya menghijab diri dia dari Allah Ta'ala. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah di Isra Mi'raj kau melihat Allah? Nur, anna ara, aku melihat cahaya. Bagaimana aku melihat zatnya? Terhijab oleh cahaya, bahasanya. Artinya dia tidak ada bentuknya.
Allah Ta'ala itu. Jadi jangan berpikir zat Allah itu punya bentuknya. Enggak. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada sifat jisim bagi Allah. Yang ada sifat maknawi dan ma'ani. Ma'ani dan maknawi namanya. Ya. Maka kalau kita bahasakan dalam bahasa Quran yang lain misalnya, lantana lul birrahat, lantana la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah dan daging hewan yang kamu sembelih. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan yang ada di kolbumu. Nah, coba perhatikan bagus-bagus. Allah tidak sampai kepada zatnya, tidak sampai kepada dirinya darah daging itu. Kenapa? Karena Allah itu bukan fisik. Darah daging itu fisik. Dia tidak menghendaki yang fisik. Sebenarnya begitu. Maka dia bilang gak sampai itu ke zatku, gak sampai ke diriku. Yang sampai apa? Yang sampai maknawi, ketakwaan, ketundukan kalian itu. Kolbu kalian yang tunduk patuh kepada aku itu. Itu yang sampai kepada diriku. Nah, kalau daging, itu makanan manusia, tidak sampai ke Allah. Kalau darah, itu makanan jin, makanan setan, tidak sampai ke Allah. Kalau kita mau membahasakan begitu. Nah, jadi Allah itu sifatnya makna, lebih kepada maknawi sifat Allah itu. Ma'ani, maknawi, wujud, qidab, baqah, mukhallafatul lil hawadis. Tidak ada sifat jisim. Cuma sebahagian orang tak mau mentakwil. Kenapa? Karena kelemahan akalnya, kelemahan, kalau bahasa saya ya, karena kurang dalam ilmunya, dan untuk menjaga orang yang lemah akalnya, lemah kedalaman ilmunya, sehingga ya sudahlah. Itu bahasa Nabi, bahasa ulama salaf sebagian memang begitu. Allah punya tangan, sudah. Bagaimana bentuk tangannya kita tidak tahu. Terserah, serahkan Allah. Tafwid namanya, serahkan ke Allah. Boleh, tidak masalah sebenarnya. Tapi pemahaman seperti ini sebenarnya pemahaman awam. Sederhana. Nah, kalau kita mengkaji pakai ruh, kita lebih dalam lagi, Allah itu ya begitu. Maka bahasa Imam Tohawi, Allah itu tidak berada dalam ruang dan waktu. Dia tidak bertempat, tidak di depan, tidak di belakang. Jadi Allah itu bagaimana? Wah, ini makrifat zatnya tinggi. Nanti satu saat kita jelasin. Kalau dalam ilmu tasawuf Allah itu dipakai ayat wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segalanya. Meliputi dia, Bapak Ibu. Makanya ketika Allah menyebutkan sifat zatnya, salah satu yang langsung menyebutkan sifat zatnya adalah Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu langsung nama zat. Allahu nur. Apa maksudnya? Sifat Allah itu seperti cahaya, sifat zatnya. Cahaya itu apabila dia menerangi seperti cahaya matahari, dia liputi semuanya. Tidak ada yang bebas dari liputannya. Tidak ada yang keluar. Dia liputi semuanya. Dalam saintifik modern ada istilah, yang berbentuk ini sebenarnya berasal dari yang tidak ada. Yang berbentuk ini berasal dari yang tidak kelihatan, yang tidak ada. Ya. Maka nanti ini tinggi. Ya. Nanti muncullah teori ruang kosong. Dalam kajian modern ada namanya fisika kuantum. Yang saya sebut tadi fisika kuantum salah satunya. Yang menghubungkan antara zahir dan batin. Fisika kuantum yang bahasnya. Dalam ilmu hadis, dalam ilmu akidah, ilmu tasawuf, tarikat yang dalam, ada istilah namanya ruang kosong. Nah, inilah nanti kalau kita mengenali Allah dalam bentuk, mengenali mendekati zat, itu disebutkan dalam hadis. An-Waqi. Ini yang terakhir. An-Waqi bin Udus. Waqi ini salah seorang sahabat Nabi, ya, an ammihi Abi Razin, dari pamannya Abi Razin. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla an yakhluqa khalqah? Ya Rasulullah, di mana keberadaan Tuhan kita azza wa jalla sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Di mana dia berada? Apa kata Rasul? Qala kana fi ama. Allah itu berada di ama, ma tahtahu hawa, tidak ada di bawahnya awan, udara, wa ma fawqahu hawa, tidak ada di atasnya udara, awan, tidak ada apa-apa. Ya, summa khalaqa arsy 'alal ma, kemudian diciptakan arsy dari air. Nah,
Yang dimaksud qala al-qadi, yang dimaksud dengan al-ama di situ adalah ma taqbaluhul awham. Sesuatu yang tak bisa diterima, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dikhayalkan, tak bisa digapai akal, pemahaman. Nabi hanya menunjukkan ketiadaan tempat, sesuatu yang tak bisa dimengerti. Inilah yang disebut dengan kekosongan murni. Nah, jadi kalau bahasa guru-guru kita yang spiritualnya tinggi, zat Allah itu di balik ruang kosong ini. Ruang kosong ini langsung bersandar kepada zatnya yang maha suci. Maka nanti inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita ketika bumi ini hancur, wal idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, al-insyiqaq 34. Apa kata Allah? Apabila bumi bumi diratakan dan dia memuntahkan semua isinya. Muntah, dihancurkan isi bumi, wa takhallat, kembali ke kosong. Ini benda-benda ini kalau udah hancur jadi debu, kembalinya ke mana? Kembalinya ke ruang kosong. Ketika kita mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, putus hubungan jasmani dengan ruh. Kemana ruh kita kembali? Ke ruang kosong. Ini hanya permulaan ma'rifat mendekati zat. Ya. Ada hadisnya, ada ayatnya. Tapi ini tidak bisa dijelaskan orang-orang yang tidak mendalami ilmu spiritual Islam, tarekat. Kebanyakan yang hanya mendalami teks ayat dan hadis tidak sampai ke sini penjelasannya. Saya lihat seperti itu, ya. Baik, saya kira itu saja karena waktunya sudah ini sampai jam 7. Mungkin ada yang bertanya, 1-2 orang silakan.